Terima kasih kepada Tika, Ririn Gurning, Bulan Ayu, Titi, Anita Maharani, Kartika Zenia Putri, Primavera Siagian, Neisa, Sakinah, Adela Monica, Noni, Svi Manengke, Erika, Clara Zawier, Luciana Wati, Mimili Yaumi, Ika, Elita Sina, Khairul Dewi, Ratih Kurniawati, Poppy, dan Silviana Susanto yang sudah membeli Super Thanks ataupun join the club. Semoga keberkahan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan untuk para Virgo yang lain juga, terima kasih sudah support channel ini dan tetap selalu support ya. Selamat ulang tahun para Virgo. Hai kalian para Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini masih mau nonton channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang berkain tarot untuk kalian. Walaupun beberapa hari saya nggak buka tarot di video ya, karena saya pulang ke Jakarta sebentar, terus baru balik lagi, dan saya pikir saya bisa bikin untuk tanggal 19, ternyata enggak, baru di tanggal 20, mohon maaf banget. Dan untuk Poppy yang ulang tahun di tanggal 19, belated happy birthday ya, telat sehari, tapi nanti kamu di tengah-tengah pembacaan akan ada bacaan untuk kamu khusus Poppy yang ulang tahun kemarin. Dan hari ini ada satu juga yang tanggal 20 ya, yang ulang tahun tanggal 20, yaitu Silviana Susanto. Oke, so Poppy dan Silviana Susanto nanti akan ada bacaan khusus untuk kalian berdua di tengah-tengah bacaan. Dan untuk kalian semua, karena udah selesai ya bulannya Virgo, tanggal 22 itu terakhir, berarti kita kembali ke jadwal normal ya. Oke, terus untuk kali ini masih tentang siapa sih orang yang selama ini sebenarnya care sama Virgo ya. Mau dibilang love reading boleh, tapi ini secara general sih love-nya gitu. Karena bisa aja dia berupa sahabat ya, sahabat jiwa, asik. Oke, so kita lihat siapa sih yang sebenarnya benar-benar care sama Virgo dan sayang sama Virgo selama ini. Entah sayangnya karena memang cinta ya, atau memang secara memang mengasihi Virgo gitu ya. Oke, kita lihat ada cinta-cintanya nggak nih? Virgo, it's the star. Oke, jadi bisa saja dia berzodiak Aquarius yang care sama Virgo. Oke. Bisa ada ciri-cirinya juga nih. Oh, bisa juga dia Scorpio. Ya, kalian bisa saja sudah bersama-sama dengan si dia ya, karena ada kartunya juga. Oke, tanpa berlama-lama, saya mulai aja. Kartunya adalah The Star. Jadi seperti saya bilang tadi, orang yang care sama Virgo bisa saja dia berzodiak Aquarius ya, karena ini orangnya karena ini lambangnya si Aquarius. Kemudian si orang tersebut ya, orang yang care sama Virgo itu juga ciri-cirinya adalah dia bukan orang yang baperan ya. Jadi orang yang memang sangat memegang prinsip dirinya, tapi juga nyeni, dalam arti karena nyeni dia nggak bisa diperintah-perintah seenaknya sama Virgo. Jadi Virgo memang benar-benar kalau sama dia tuh ya, sama orang itu saling gitu. Jadi biasanya kan Virgo agak-agak kritik, bukan agak-agak ya, emang kritikus ulung ya. Jadi siap mengkritik apa saja, tapi bersama orang tersebut karena mungkin memang Virgonya juga nyaman sama dia,
kritikan-kritikan pedasnya si Virgo nggak keluar gitu. Kemudian orang tersebut juga memikirkan, sama seperti Virgo, memikirkan masa depan begitu. Bedanya Virgo perfectionist, overthinking, orang tersebut lebih cuek ya, lebih cuek. Kalaupun dia bukan Aquarius, tetap ya orangnya cuek begitu. Terus tapi bukan berarti dia tidak memikirkan masa depan, karena bagaimanapun orang tersebut juga mau secara jangka panjang bersama-sama dengan Virgo. Dan kalaupun Virgonya itu dalam batas cuma pertemanan gitu, karena kan orangnya itu bisa aja berjenis kelamin sama dengan si Virgonya itu sendiri. Jadi kalau Virgonya cewek ya bisa saja dia juga cewek gitu ya. Kalau Virgonya cowok juga bisa dianya juga cowok, tapi karena badis gitu, karena saling baiklah sama Virgo gitu orang tersebut. Jadi ya benar-benar bisa kayak saling membangun gitu dan memikirkan masa depan masing-masing. Atau kalau memang ini urusannya percintaan, karena memang ada juga kartunya ya, orang tersebut bisa membangun masa depan bersama Virgo gitu ya. Ayo mulai dilihat siapa sih kira-kira. Kemudian kartu yang kedua adalah King of Wands. Dan di sini orang tersebut bisa saja seorang Aries ya. Dan orang tersebut masih sama seperti yang tadi saya bilang, orangnya firm dengan kehidupannya walaupun agak nyeni. Jadi kalau orang bilang kayak itu orang maunya sendiri, dia bilang ya iya emang saya sih seperti ini kayak gitu ya. Jadi memang nggak pernah kayak Virgo yang overthinking. Kalau ada orang mikirin, kalau ada orang ngomongin Virgo terus Virgo jadi kepikiran. Nah orang ini sebaliknya sih sebenarnya. Kalau ada orang yang ngomongin dia nggak terlalu pusingkan hal tersebut. Dan bisa saja dia tadi Aquarius, bisa juga tadi Aries begitu ya. Saya tahu beberapa Virgo pasangannya Aries ya. Oke, dan apa yang gunanya orang tersebut sama Virgo tuh sebenarnya saling membantu, saling menjaga, saling care, dan perasaannya tuh benar-benar saling gitu ya. Kemudian orangnya itu kalau dalam hal position atau posisi misalnya pekerjaan atau di lingkungannya, dia lumayan bisa jadi dia orang yang lumayan terkenal gitu ya. Bukan terkenal kayak selebritis gitu, enggak. Tapi at least di lingkungannya dia cukup dikenal, cukup dijadikan panutan, cukup dihormati begitu ya. Karena ada Ace of Wands. Karena dia lebih confirm, orangnya lebih tegas dibandingin si Virgo. Dan kadang-kadang Virgonya kan overthinking, sedangkan si orang tersebutnya enggak. Jadi ya kayak kadang-kadang dialah yang pegang kendali dalam hubungannya dengan Virgo. Apakah itu hubungan percintaan? Iya bisa. Tapi bisa juga hubungan yang kayak saya bilang tadi ya, soul brother, soul sister, pertemanan yang deket gitu ya. Apakah itu bisa misalnya kakak adik? Bisa juga sih. Memang spesifik di sini nggak ada yang saya bilang tentang romance ya, tapi cinta secara general, cinta secara benar-benar hubungan yang bisa saja bukan berupa romansa gitu ya, tapi bisa juga romance, tergantung. Coba kalian hubungin aja sama kehidupan kalian sendiri. Atau untuk Virgo yang masih bertanya-tanya, oh bener nggak sih ada orang yang kayak gitu? Coba perhatiin lagi hidupnya ya. Bisa jadi orang itu sebenarnya sudah ada di dekatmu, tapi Virgonya belum terlalu ngeh atau belum terlalu menyadari kehadiran orang tersebut. Tapi cukup Virgo tahu orang tersebut sangat care, sangat memperhatikan Virgo, dan orang tersebut mampu mengendalikan dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya mungkin jalan hidupnya Virgo lebih
mungkin lebih bagus, lebih ringan, lebih nggak terlalu seruat dia, karena memang ini ya swordnya terbalik. Jadi memang keadaan dia mungkin tidak lebih baik dari Virgo, tapi Virgo harus tahu dia masih orang yang cukup bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya. Hanya saja mungkin situasi hidupnya lagi ya begitu ya, tidak terlalu baik, atau Virgonya yang lebih baik dibandingin orang tersebut gitu. Oke, ini kartunya makanya terbalik. Kemudian Seven of Wands yang tidak terbalik. Di beberapa hal memang orang tersebut lebih struggling, seperti yang sudah saya bilang tadi, lebih struggling hidupnya, atau apa yang ingin dia capai itu dia lebih harus berusaha lebih keras. Tidak seperti Virgo yang mungkin ya walaupun hidupnya biasa-biasa aja, tapi ya nggak terlalu harus jungkir balik ya di hidupnya ya. Jadi udah lumayan masih bisa tata, masih bisa dijalani. Orang itu lebih struggling lah gitu ya. Oke, lebih gimana nih hidupnya, lebih harus dijalani, entah orang itu perempuan atau laki, tapi tetap harus lebih struggling. Tapi ingat, di sela-sela dia mengusahakan hidupnya, dia punya care yang dalam untuk Virgo, dan dia yang selalu mensupport Virgo, baik Virgo tahu atau tidak, baik secara langsung eksplisit ditunjukkan atau tidak, karena dia bukan tipe orang yang bisa ngomong doang, tapi dia ngomong dan dia firm dengan omongan itu, confirm dengan bilang misalnya ya dia begini ya begitu gitu ya. Dia bukan orang yang suka sugar coating, tau kan sugar coating tuh kayak basa-basi tapi cuma dibagus-bagusin. Nah, tidak seperti itu, karena memang hidupnya sendiri struggling, hidupnya sendiri lumayan ruwet untuk dia hadapi, tapi sekali lagi dia punya cinta yang besar, dia punya kasih yang besar, dia punya care, perhatian yang besar untuk Virgo. Oke. Kemudian the devilnya terbalik ya. Jadi memang orangnya baik banget ya Virgo ya. The devil kelihatannya mungkin cuek ya, mungkin tidak pedulian, tapi kok kalau sama Virgo dia peduli gitu, baik ditunjukin secara eksplisit atau si Virgonya ngerasa ya sih dia baik gitu ya. Jadi memang orang tersebut ya benar-benar bukan tidak punya prasangka buruk, bukan gitu. Jadi gini, dia tidak punya pikiran tersembunyi yang buruk untuk Virgo. Jadi kalau dia ngomong A ya memang A, kalau dia ngomong B memang B. Cuma Virgonya aja yang kadang-kadang overthinking, bukan kadang-kadang emang ya. Jadi berpikir bahwa ini orangnya maksudnya apa sih, dia beneran care nggak sih sama Virgo gitu. Nah ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang jika kalian cari mungkin jawabannya ada di video ini ya, semoga ya. Jadi memang orang tersebut memang sebenarnya punya rasa yang mendalam untuk Virgo, baik sebagai saudara, sebagai teman, soul buddies, atau juga soulmate, atau memang cinta-cintaan gitu ya. Karena ada Two of Cups nih di sini ya. Virgo dan orang tersebut memang mempunyai jalinan khusus ya, baik itu dalam hal percintaan karena ini Cups, tapi bisa juga secara yang lain, karena kan kita di dunia kita kan nggak melulu tentang cinta-cintaan yang kayak gitu ya, tapi ada juga cinta yang sebagai teman, cinta yang sebagai apa ya, ya itu tadi soul brother, soul sister gitu. Virgo selalu punya sih orang-orang kayak gitu ya, walaupun kalau buat saya sih selalunya ada di satu masa gitu. Saya punya soul brother atau soul sister di satu masa, tapi kemudian berlalu ganti yang lain gitu. Tapi memang Virgo dan orang tersebut sedang menjalin hubungan, baik itu hubungan percintaan yang udah solid maupun
percintaan yang masih masih dijalani, ataupun pertemanan atau persaudaraan, tapi yang jelas solid sama orang tersebut gitu ya. Oke, so saya buka beberapa kartu lagi. So hubungan dengan si Virgo dengan orang ini ya. Orang ini Virgo dengan si dia, siapa sih yang care banget sama Virgo? Tadi ciri-cirinya udah saya sebutin ya. Ya somehow dia terkenal tapi bukan selebritis. Maksudnya ya bisa aja sih selebritis, tapi ya mungkin selebritis lokal lah gitu ya, atau memang dia terkenal karena sesuatu hal profesinya misalnya gitu ya. Kemudian oh, kalau profesinya berarti artis dong Mbak Lucy? Enggak, bisa juga enggak. Misalnya dia di lingkungannya itu dia dosen misalnya contoh doang ya. Misalnya dia dosen, tapi dia dosen yang difavoritkan oleh murid-muridnya kayak gitu misalnya, atau dia seorang pekerja tapi dia yang lumayan dilihat lah di pekerjaannya gitu maksudnya. Oke. Kemudian justice balance, bisa juga dia berzodiak Libra. Jadi tadi udah sama Libra ini berarti 3 zodiak yang disebut ya. Tadi ada Aquarius, ada Aries, kemudian ada Libra. Orangnya memang lumayan balance, orangnya bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dan juga bisa menjadi penyeimbang untuk Virgo. Justru orang tersebut benar-benar berada di sisi yang menyeimbangkan si Virgo. Jadi kalau Virgonya udah terlalu overthinking, dia akan masuk sebagai penyeimbangnya, sehingga Virgo juga nggak perlu mikir terlalu sampai akhirnya mungkin galau dan lain sebagainya, karena dia bisa mengimbangi gitu. Di samping hidupnya sendiri sebenarnya walaupun berjuang untuk hidupnya, tapi masih tetap seimbang, dia bisa menyeimbangkan kehidupannya. Kemudian The Magician, tadi kan saya bilang bisa juga dia Scorpio ya. Benar nggak sih tadi saya sebut Scorpio nggak? Belum ya? Tapi ya bisa juga dia Scorpio, oh bisa juga dia Capricorn. Jadi udah berapa tuh? 5 ya? Oke, udah 5 zodiak yang saya sebutkan. Dia bisa Capricorn, bisa Scorpio juga. Kalau nggak salah saya sudah sebutin juga ya. Ada The Magician. Anything can happen between you and that person. Jadi apa saja bisa terjadi antara kamu dengan orang tersebut, baik relasi percintaan maupun relasi yang secara pertemanan tapi deep gitu ya, pertemanan tapi dalam ya. Kemudian ada Nine of Wands Defense. Nah ini juga kartu di tengah. Kadang-kadang Virgo sama orang tersebut berbeda pendapat ya. Bukan kadang, sering malah ya berbeda pendapat. Tapi karena orang itu seimbang, dia bisa membuat Virgo akhirnya menyadari, ya udah deh, iya gitu, walaupun tidak mau kalah Virgonya, tapi tetap ngerasa oh ya oke gitu ya. Itu bisa demikian ya. Kemudian bisa juga Knight of Swords, drama, bisa saja terjadi drama antara kalian sama dia, kayak cinta nggak sih, iya nggak sih, hubungannya mau dibawa kemana sih, kayak gitu. Ini sih saya lebih lihat si Virgonya yang lebih create drama dibandingin orang tersebut ya, karena orang tersebut bukan yang seneng drama seperti saya bilang tadi. Orang itu mau dia cewek atau cowok, dia lebih pakai logika dan dia lebih pada ya udah sih, kalau saya begini kamu terima atau tidak gitu. Jadi ya yang create drama biasanya si Virgo karena si overthinkingnya tadi. Jangan marah, saya juga Virgo soalnya. Kan saya juga cuma menyampaikan pesan. Kemudian ada Six of Cups. Kalau kalian ingin berhasil nih ya hubungannya dengan dia, karena memang kan tadi ada hubungan di Two of Cups tadi ya, ada hubungan. Kalau kalian memang ingin berhasil hubungannya sama dia, walaupun ini bukan tentang percintaan ya, tapi misalnya tentang memang pertemanan yang solid gitu ya, harus refleksi lah ya pada diri sendiri, terutama ya Virgo ya, yang tadi saya bilang kalau kalian yang create drama ya jangan lah ya. Tetap aja
sebenarnya dia itu penyeimbang kamu gitu, penyeimbangnya si Virgo. Dan apakah dia care? Itu sih udah jelas dia sangat care sama Virgo. Ya, jadi sebenarnya Virgo tuh punya seseorang, bisa 2 orang, 3 orang nggak Mbak Lucy? Lebih ke 1 orang sih ya kalau saya bilang dengan ciri-ciri yang saya sebutin tadi ya Virgo ya. Jadi ya memang coba dilihat di kehidupan kalian emang punya orang yang seperti itu nggak ya. Kalau memang ada, dipertahankan ya Virgo ya. Jangan create drama mau menangnya sendiri, karena bagaimanapun orang itu sebenarnya care banget sama Virgo. Oke. So ini yang selanjutnya, sebelum dilanjut ke bacaannya Virgo, saya kasih 3 kartu. Sorry tadi terbalik. Untuk Poppy dan satu lagi Silviana ya. Silvia apa Silviana? Silvia Susanto bukan namanya. Ntar ya saya lihat lagi. Aduh saya pelupa sekali. Poppy dan Silviana Susanto. Oke, untuk Poppy dulu ya. Poppy, ada The Empress-nya terbalik. Poppy, mohon maaf kalau memang situasimu sebenarnya agak kurang nyaman. Ada hal yang dipertanyakan dengan pilihan-pilihan yang Poppy buat selama ini. Ya, memang ada yang kamu putuskan gitu, and then itu sebenarnya putusannya salah gitu ya Poppy. Tapi nggak apa-apa, kita belajar aja dari kesalahan, nggak apa-apa. Nextnya ya diinget-inget aja, jangan bikin kayak gitu lagi gitu ya Poppy. Kemudian ada Nine of Sword-nya kan terbalik ya, kartu di tengahnya. Jadi kalaupun kemarin kamu merasakan dampak dari keputusan yang salah itu, ya itu sudah berlalu, biarin aja, dijadikan pelajaran aja untuk kemudian kamu bisa lepas dari hal tersebut dan kembali menjadi diri Poppy sendiri, dan kemudian mengerjakan apa yang harus dikerjakan di dunia ini ya, sebagai si Poppy dengan kehidupannya. Three of Pentacles, kartu yang selanjutnya. Poppy, nggak usah tergantung sama orang lain, you can do it. Kalaupun pernah berbuat salah, nggak usah terus terlalu dipikirin, jadi akhirnya malah takut mau maju gitu ya. Kerjakan apa-apa sendiri karena kamu bisa. Kalaupun ada orang yang kemarin nyalahin kamu karena memang ada kesalahan di situ, nggak apa-apa, kamu belajar aja tapi jangan berkecil hati, oke? Dan yang selanjutnya untuk Silviana Susanto, hidupmu juga lagi kurang seimbang ya. Ya karena beberapa hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis memang lagi ya agak-agak begitulah ya, cenderung kalian nih berdua nih cenderung ke Libra sih memang, karena Virgo yang terakhir tuh udah Virgo yang terimbas oleh Libra, dan memang lagi ada ketidakseimbangan di zodiak tersebut. Jadi kalian pun terimbas gitu ya. Tapi kalaupun itu pernah terjadi, nggak usah khawatir, nanti Silviana tetap akan bisa kembali dengan adanya Knight of Pentacles. Jangan khawatir, dalam waktu dekat akan ada berita baik juga datang untuk Silviana. Dan Seven of Pentacles-nya masih terbalik. Walaupun berita baiknya datang, belum bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala, tapi setidaknya sudah mulai balance kembali ya, bisa seimbang kembali. Oke, so yang terakhir untuk kalian semua para Virgo, silakan pertanyakan satu hal dan saya jawab dengan yes or no. Jawabannya yes. Jawabannya yes Virgo, that's good. Dan penutup dari Angels Guide Oracle card, Power and Intention. Ya jatuh, maaf ya. Sebenarnya kalian punya kekuatan untuk
melanjutkan sebuah hubungan dengan orang tersebut, dan kekuatan itu berasal dari diri kalian masing-masing, dan ada kekuatan juga yang mendukung kalian. Apakah itu hubungan percintaan, apakah itu hubungan yang tadi ya, soul brother, soul sister, soul tribe, itu bisa terjadi kalaupun adanya perbedaan, itu justru untuk keseimbangan kalian masing-masing. Oke, Virgo? Alright, so Virgo, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Terus terang, saya masih kecapean karena pulangnya malam, subuh. sampai sini pesawatnya delay. Jadi ya saya masih agak ngantuk, tapi tetap aja ya subuh-subuh bukain tarot untuk Virgo. Oke, Virgo, kita ketemu lagi di hari Jumat kalau gitu ya. Di hari Jumat kita ketemu lagi, dan saya doakan yang terbaik untuk semua Virgo yang ulang tahun hari ini terutama, dan juga 21 dan 22 ya nanti yang ulang tahun juga. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.